itu Allah itu memberikan kesempatan kepada kita yang begitu sangat luar biasa memiliki anak. Terus kemudian tadi ingat ya bahwa apa yang ditanam itu pasti akan kita panen. Terus yang selanjutnya terkait dengan pertanyaan Teteh Mary tadi gitu ya, dengan kondisi kita yang sempit, permasalahan kita yang banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak, ingatlah bahwa apa yang kita tanam hari ini, insya Allah kita akan memanennya. Jadi pastikan gitu ya bahwa kita tuh selalu menanam sesuatu yang memang baik dalam keadaan dan perasaan apapun. Mau sedang punya uang atau tidak punya uang, ya, mau sedang banyak hutang, Pak Yilin, atau misalnya sedang lapang, ya, mau sedang akhir bulan atau awal bulan, pastikan gitu ya kita tuh selantiasa menanam sesuatu yang baik. Mau lagi anaknya bertingkah atau tidak bertingkah, pastikan teh selalu menanam sesuatu yang baik, karena apa, pasti akan kita tanam. Jangan sampai misalnya kondisi, saya pernah tahu bahwa ada masalah di pendidikan Indonesia gitu ya, di mana ujian itu orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kunci jawaban. Nah, karena orang tuanya misalnya pengen anaknya ikut bagus, ya sudah, kalau orang lain itu mencari jawaban dengan kunci jawaban, kamu ikutan saja cari. Nah, itu kan sebenarnya kita sedang menanam sesuatu yang buruk gitu, yang suatu saat akan kita panen. Di dalam keadaan apapun dan perasaan apapun, pastikan kita menanam sesuatu yang baik. Nah, kemudian yang selanjutnya masih juga dengan tadi ya, tips yang Teteh sampaikan. Ingat ya bahwa seperti episode yang lalu saya sampaikan, bahwa cobaan dan amanah itu sudah ditakdirkan. Jadi yakin kita bisa melakukannya, walaupun pada saat kita melakukannya kita harus melipat gandakan kekuatan, kita harus meningkatkan kapasitas ilmu, ya, harus mendobrak diri, bahkan harus berkorban banyak, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya tadi kan memang pengen curhat sama suami, itu tuh naluriah banget ya, karena ya, perempuan kita itu pengen, aduh ayah dengerin dong, udah ya, betul. Dan kadang gitu perempuan ya. teh sebenarnya cuma pengen didengar teh. Kadang kalau dikasih tahu juga soalnya karena mungkin teh kalau yang kadang perempuan alami gitu ya, kalau saya salah nanti ayah bilangnya, ih bunda saya udah cari kerja kok bunda ini gitu kan ya, ini pasti kan ada ekspektasi dari suami gimana gitu ya. Jadi supaya tersampaikan gitu kan ke ayah juga, tapi dengan bahasa mungkin kan karena itu tidak boleh ya ke suami kita itu gimana ya, itu kan berarti sabar itu bukan hanya kepada anak, mungkin kan kepada suami maksudnya. Ya betul, sabar juga berarti menahan diri juga kan teh, termasuk menahan diri pada saat kita menyampaikan sesuatu itu, menahan diri untuk menyampaikan harapan yang memang belum tentu saat itu bisa kita sampaikan. Nah, tadi ya terkait dengan curhat, itu perlu, itu boleh, karena itu adalah salah satu resep sabar ya, komunikasi dengan suami ya. Tetapi ingat bahwa curhat yang paling utama itu adalah pada Allah teh. Kenapa? Karena Allah itu adalah sumber petunjuk dan kemudahan. Ya, Allah yang paling tahu permasalahan kita, dan Allah juga yang paling tahu hasil akhirnya seperti apa. Allah juga yang paling tahu solusi terbaiknya. Maka jangan lupa curhat yang utama itu pada Allah. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus ingat teh bahwa anak itu sebenarnya fitrahnya baik. Jadi kalau misalnya dia sedang bermasalah, bertingkah, itu biasanya karena dia belum terlatih untuk bersikap bijaksana. Apa karena perkembangan otaknya memang yang masih belum sempurna teh, atau memang karena lebih memiliki lebih membutuhkan waktu lebih lama untuk berlatih, sehingga dia bisa bersikap lebih tepat, bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Ya jelas lah, jangankan anak-anak, kita saja kan terus ya belajar untuk menjadi lebih bijaksana, apalagi anak-anak. Jadi ibu-ibu ingat, ketika ibu-ibu sudah pengen marah, jangan lihat bahwa anak itu nakal, anak itu bermasalah. Anak itu fitrahnya baik, dan itu memang disampaikan ya dalam konsep agama Islam bahwa fitrah seorang anak itu baik gitu ya. Jadi tugas kita itu hanya akan menjaga fitrah itu. Kalau misalnya kita sudah berusaha menjaga fitrah anak itu tetap dalam kebaikan dan kesuciannya, insya Allah mereka akan baik dan baik-baik saja. Kecuali ya kita bisa bilang bahwa anak tersebut nakal ketika sudah rusak fitrahnya, entah misalnya dari pandangan yang
ia terima atau pendengaran yang ia terima dalam kesehariannya, banyak hal yang kemudian merusak fitrahnya anak-anak, bisa anak itu kemudian menjadi nakal. Kemudian jangan kaget juga ibu-ibu kalau misalnya anak-anak tuh sedang bertingkah laku aneh, atau kenapa sih kok bisa kepikiran mereka itu melakukan hal itu. Karena sebenarnya di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa manusia itu diilhamkan dua jalan, jalan fujur dan jalan takwa. Jadi memang kadang ada ya lintasan pikiran yang kemudian mendorong sesuatu itu untuk berbuat yang mungkin jadi negatif atau tidak baik. Tapi ingatlah gitu ya bahwa kita masih bisa untuk terus mengajarkan kebaikan kepada mereka. Jadi tetap istiqomah untuk mengajarkan kebaikan. Jadi jangan lihat si anaknya bermasalah tapi fokus aja kita latih terus mereka bijaksana, latih terus mereka menjadi lebih baik. Karena kalau kita fokusnya pada anak saya nakal, anak saya rewel, anak saya, biasanya itu tuh energi negatif itu juga akan menghambat perubahan-perubahan diri dalam kita. Terlontar nggak sengaja gitu. Jadi aku nakal banget sih. Nah itu juga ya hati-hati karena perlu jadi doa. Jadi salah satu tips sabar tuh kalau misalnya sudah sangat ingin marah, jadikan marah kita adalah doa. Oh, ya. jadi ini tips bagus banget tuh Teh. Iya, Jadi itu juga marah jadi sebenarnya doa ini ya, di Teh. poin 20 yang saya punya itu poin terakhir ya, tapi nggak apa-apa saya sampaikan sekarang. Jadi saya itu kalau sudah sangat tidak sabar, ya sudah menahan amarah, yang keluar itu ya Allah, saya mah pernah ya, saya wakafkan sidik untuk membela agamamu. Nah, terus yang selanjutnya pada saat kita misalnya melihat permasalahan dengan anak-anak, kita lihat adakah gangguan eksternal ya yang memang terjadi di sekitaran kita yang membuat kemudian anak-anak ini punya perubahan negatif, perubahan perilaku. Adakah perubahan suasana di dalam rumah kita? Apakah misalnya kehadiran adik baru gitu ya, ataukah misalnya baru pindah rumah, baru pindah sekolah. Jadi kita juga ekspektasinya lebih tepat, oh iya anak saya mengalami regresi, ada penurunan pada beberapa hal karena dia sedang mengalami ini. Jadi kita juga lebih santai, lebih sabar kalau misalnya kita tahu ya. Jadi memang perlu dilihat lebih dalam motif perbuatan seorang anak. Jangan lihat misalnya hasil akhirnya saja. Anak itu misalnya tumpah airnya, makanan tumpah, lihat, oh dia tuh sedang pengen tahu kalau ini dibalikin seperti apa, apakah nempel atau tidak si airnya di dalam gelas. Nah, kalau kita misalnya melihat motif perbuatan seperti itu kan akan lebih sabar. Jadi misalnya dulu juga saya pernah, anak saya mengalami regresi karena saya tahu ini apa nih, cari gitu kan. Ternyata karena saya LDR dengan suami saya dari Amerika, saya pulang duluan, suami masih di Amerika. Ternyata anak-anak itu stres dengan perubahan dia pindah ke Indonesia tanpa ayah pada saat itu. Jadi memang banyak sekali permasalahan muncul. Tapi ketika kita tahu emang masalahnya emang ada dan harus kita hadapi, tapi kan kekuatan dan energi kita pada saat saya sadar bahwa masalahnya di mana, rumusan masalahnya di mana, kita kan jauh lebih pede, lebih tepat juga cari ilmunya. Jadi lebih sabar juga insya Allah. Nah, terus kemudian juga pahami perkembangan anak teh. Jadi pahami kapasitas mereka, karena banyak yang membuat orang tua itu pengen marah karena kita tuh salah menaruh ekspektasi kita. Anaknya baru 1 tahun, kita berharap dia sudah bisa ini dan itu. Kita bisa berharap mereka itu mengerti ini dan itu. Karena kebanyakan orang tua itu berpikir bahwa anaknya itu harus sekepala dengan mereka, harus sama. Kok kamu mikirnya begini? Kau nggak sama mikirnya sama bunda, nggak sama mikirnya sama ibu? Ya iya tuh, mereka masih anak-anak, mereka punya kapasitas intelektual, mereka punya kapasitas fisik, keterbatasan fisik gitu. Jadi dilihat, pahami perkembangan anak, insya Allah. Oh iya ya, dia teh misalnya marah-marah, nangis, rebel, dan dia belum bisa ngomong. Ya sudah, kita fokus melatih dia bicara. Mau apa deh? Mau minum misalnya seperti itu. Jadi kita santai teh. Terus kemudian ibu ingat bahwa anak itu tidak terlahir sebagai kertas kosong. Anak itu terlahir dengan potensi bawaannya yang punya keunikan. Jadi ibu jangan misalnya, kenapa yang anak pertama teh kayak gini? Kenapa kamu memang susah dikasih tahu? Kenapa yang anak ketiga mah kayak gini, dah kakaknya bilang enggak. Setiap anak itu punya potensi keunikannya. Jadi pokoknya pahami gitu ya karakter anak, temperamen anak, bakat minat anak gitu ya. Pahami keunikannya sehingga kita juga lebih tepat. Oh, kalau sama anak pertama mah jurusnya seperti ini, anak kedua mah jurusnya seperti ini. Jadi kitanya bisa lebih sabar insya Allah. Terus kemudian ibu-ibu kadang suka stres, kenapa sih anak saya tidak nggak mau. Jadi memang ibu-ibu dalam tahapan perkembangan anak, negasi perilaku itu sangat wajar. Sekarang fokusnya jangan kenapa sih anak saya teh bilang tidak aja, kenapa dia teh nggak mau, kenapa susah makan. Sekarang fokusnya pada bagaimana mengubah no itu menjadi yes. Kalau ibu tahu bahwa itu adalah wajar, oh iya emang sudah masanya ketika dia sudah sadar bahwa saya adalah pribadi yang berbeda, saya punya keinginan yang berbeda, dan kadang keinginan beda dengan orang tua.
Tapi sekarang kalau kita fokusnya bujuk, gimana cara yang balita mau sikat gigi, gimana cara balita mau makan, itu insya Allah nggak akan terlalu stres. Nah, terus yang selanjutnya ini sedikit lagi ya, komunikasikan teh dengan lingkungan, apalagi buat mereka yang hidup tidak hanya suami istri. Kalau suami istri saja mungkin sangat sevisi cuma suami istri, tapi kalau sudah banyak, karena kalau kita beda lah, misalnya kalau kita sesekali aja berkunjung ke saudara, sesekali berkunjung ke keluarga, sesekali berkunjung ke tetangga yang punya visi beda. Tapi kalau sudah setiap hari, nggak bisa. Harus mau tidak mau harus mengkomunikasikan, harus sevisi. Kalau tidak mau sevisi, nanti pasti akan banyak konflik di dalamnya. Kalau ada perahu yang satu maunya ke sini, satu mau ke sini, kan juga susah ya. Terus kemudian kadang teh gini teh, kan pengen nasihatin anak ya. Benar nggak? Pengen marah gitu. Ibu-ibu tuh suka tidak sabar menahan diri untuk ingin mengeluapkan keharapan, keinginan, ingin menasihati anak-anak tuh saat itu juga. Bahkan kadang pada saat terjadi konflik. Padahal pada saat terjadi konflik itu kadang anak-anak juga ada penolakan untuk misalnya kita nasihati. Jadi ini juga penting untuk ibu-ibu tuh mencari waktu yang tepat kapan kita harus menasihati anak. Kitanya juga jangan sampai dalam keadaan marah-marah. Saya mah pernah ya, anak-anak di Amerika coret-coret dinding, padahal dindingnya itu punya saya kan nyewa gitu kan rumah. Pas ngeliat saya udah kebayang gitu kan ngecat di Amerika teh habisan. Mungkin itu salah satu yang dibaca di buku. 5 guru kecil kok bagian. Jadi karena saya tuh waktu mau marah ya, karena saya kaget gitu kan, tapi saya kemudian lari dulu ke kamar, menangis dulu, astagfirullahaladzim, di dalam itu. Jadi supaya saya memastikan bahwa ketemu sama anak itu tidak dalam keadaan pelampiasan emosi negatif. Jadi harus cari momen tempat anaknya juga tenang, terus kitanya juga sudah tenang. Kita bisa cari komunikasi yang memang pas juga. Misalnya kalau anak-anak lewat misalnya usia balita lewat dongeng, ada cerita gini. Jadi mereka tadi dibawa ke satu kasus yang sama, kayak mirip gitu ya kasusnya. Biasanya anak lebih masuk gitu ya. Jadi ibu-ibu itu tidak perlu harus marah-marah. Nah, terus kemudian ibu-ibu biasanya kalau kita sering marah tuh ada hal yang memang tidak sehat dalam emosi kita, entah misalnya ruhiyah kita, zikir kita yang kurang, kedekatan kita yang kurang, atau ini penting sekali, kurang refreshing ya. Jadi kurang hiburan. Jadi ya kadang banyak ya diskusi tentang pentingnya me time atau bagaimana gitu ya. Kalau saya mah me time itu pentingnya karena puasa juga ada bukanya, betul ya. Malam juga nggak qiyamul sepanjang malam, ada tidurnya. Jadi semua orang juga perlu istirahat. Jadi penting ya bapak-bapak untuk mengajak istri itu rekreasi. Istri mah ya diajak ke supermarket juga udah dandan seneng teh, dia tuh punya kepuasan batin tersendiri daripada suntuk aja misalnya di rumah. Jadi para laki-laki ya, para suami juga harus mengerti kebutuhan istrinya. Mungkinkah dia itu pengen merawat tubuhnya di salon misalnya, kan itu juga kembali lagi untuk beribadah kepada suami Allah gitu ya, melalui pengabdian kepada suami. Nah, jadi rekreasi penting ya. Rekreasi juga tidak perlu harus memaksakan diri. Setiap keluarga pasti punya kemampuan. Yang penting kita niatkan untuk merefresh. Kenapa? Karena kesehatan mental orang tua dalam menghadapi anak itu adalah modal yang penting, terutama ibu. Kalau ibu mentalnya sehat, kalau suami misalnya senantiasa memenuhi kebutuhan mental istri, insya Allah suami juga akan punya potensi yang besar, punya anak-anak yang solih dan baik karena ibunya sehat. Gimana mau punya anak yang solih, gimana mau punya anak bermental sehat kalau dididik sama istri yang tidak bermental sehat. Nah, makanya mungkin kalau istri lagi pengen dibeliin apa ya sesekali, atau udah minta baju juga nggak akan setiap hari ya, kadang mungkin setahun sekali. Soalnya kalau sudah berlebihan, disitu peran suami untuk kemudian mengarahkan. Seperti itulah teh. Nah, jadi terakhir mungkin ya, keharmonisan pasangan suami istri, romantisme, perhatian. Masya Allah, betapa banyak permasalahan konflik di dalam rumah tangga yang orang tua yang tidak sabar itu karena mereka punya masalah dengan suaminya. Kadang KDRT, kalau sudah KDRT dia punya emosi negatif ya, terus kemudian pelampiasan akhirnya ke anak, berentet ya kalau sudah kayak gitu. Itulah ya ibu-ibu. Jadi insya Allah mudah-mudahan tips-tips tadi gitu ya. Dan mungkin kadang teh gini teh, kan setiap manusia tuh punya salah ya. Suami kita juga manusia, kita juga manusia, kita juga harus belajar memaafkan diri kita. Tidak ada pengasuhan yang lebih sempurna dari pengasuhan Rasulullah, maka kita juga harus memberikan ruang dalam hati kita untuk bahwa kita teh bisa salah ya. Kita juga harus percaya bahwa salah itu wajar, kemudian kita tinggal belajar.
Oke, ibu-ibu di rumah yang sudah mendengarkan pengalamannya Teh Kiki mengenai ibu yang sabar, mudah-mudahan tema kali ini bisa menjadikan ibu-ibu di rumah lebih sabar lagi. Kemudian bapak-bapak juga mengkondisikan supaya ibunya lebih sabar lagi, dan ibu juga bisa kepada suami berkomunikasi bagaimana menciptakan lingkungan yang sabar gitu ya. Oke, untuk para pemirsa di rumah atau untuk rekan-rekan sekalian yang mau berbagi atau berpartisipasi dalam acara ini, bisa kontak PR kami Bapak Luki di 0811-222-7567. Oke, mungkin Teh Kiki mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Teh ya, dalam tema-tema yang lebih menarik lagi, yang memberi semangat lagi gitu ya. Dan jangan lupa ibu-ibu beli buku Teh Kiki ya, 5 Guru Kecilku bagian 1. Menarik banget itu ya Teh ya, untuk motivasi ibu-ibu di rumah, karena itu isinya juga tentang seputar ibu rumah tangga dan pengasuhan anak. Oke, begitu aja ibu-ibu dari saya. Sekian acara Salam Kibar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.